Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sindu Aditya Janadi, perwakilan dari tim Coder Scan Crack dengan aplikasi Gerbang Suara Election with Blockchain. Klik, pilih, aman, demokrasi milenial. Sebagian besar masyarakat kurang mempercayai dengan adanya sistem pemilihan yang merupakan masalah utama bagi demokrasi saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, derajat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap proses pemilu cukup rendah. Rata-rata skornya hanya sebesar 69,72 poin pada tahun 2021. Dan juga pemungutan suara masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu menggunakan kertas dalam melakukan pembuatan media pemilihan dan perhitungan suara. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, yakni sistem pemilihan secara konvensional tidak efisien. Mengapa dikatakan tidak efisien? Karena membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama. Bayangkan, 1 bulan sebelum melakukan pemilihan, para panitia pemilihan umum harus melakukan pelipatan kertas dengan jumlah yang tidak main-main. Lalu yang kedua adalah penggunaan media kertas. Tadi jika kita bicara soal data 200 juta jiwa masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih, itu menggunakan media kertas. Bayangkan berapa pohon yang ditebang untuk penggunaan kertas. Padahal dengan penggunaan kertas yang berlebih, itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga adalah penurunan kesehatan. Mengapa penurunan kesehatan ini saya masukkan di dalam definisi tidak efisien? Yang pertama, menurut data BPS pada tahun 2019, 11.239 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mengalami sakit dan 527 petugas meninggal dunia. Bayangkan 527 petugas KPPS meninggal dunia. Ini memberikan kesan yang sangat tragis. Padahal itu hanya pemilihan, hanya proses demokrasi, harus memakan jiwa. Bisa kita lihat di data ini, Jawa Barat menempati urutan pertama dalam kasus kematian petugas dengan total 177 jiwa. Lalu yang kedua adalah mudah dimanipulasi. Sistem pemilihan suara dengan cara konvensional ini mudah dimanipulasi. Maksud dari mudah dimanipulasi ini seperti apa? Mungkin kita bisa lihat dari beberapa berita seperti ini dan beberapa berita yang berseliweran akhir-akhir ini. Seperti KPU menyatakan surat suara Pilpres di coblos WNI di Taipei tidak sah. Dengan jarak distribusi suara yang semakin jauh, akan memberikan ruang kosong bagi para oknum-oknum yang nakal, yang mereka bisa melakukan manipulasi. Dan ini sangat merugikan pihak tertentu dan merusak integritas daripada pemilihan itu sendiri. Lalu, sistem pemilihan dengan teknologi komputer juga masih memiliki beberapa kelemahan. Mungkin bisa kita lihat ya, jika kita melihat dari negara-negara yang sudah melakukan e-voting. Ada Kanada, Estonia, Jerman, Belanda. Ini adalah negara-negara yang sudah melakukan penerapan e-voting. Dan mungkin kita akan mengulik sedikit tentang negara Belanda. Nah, sebelum tahun 2006, Belanda melakukan pemilihan umum secara menggunakan teknologi komputer. Nah, dalam bacaan ini bisa kita simpulkan bahwa setelah 2006, Belanda kembali ke dalam voting secara konvensional. Ini karena para masyarakatnya melakukan demo, karena mereka tidak percaya dalam pemilihan secara elektronik atau dengan teknologi komputer. Nah, dari permasalahan tadi, aplikasi Gerbang Suara memunculkan sebuah
fitur yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di negara Belanda, yakni dengan menerapkan fitur blockchain. Nah, kenapa blockchain? Sistem pemilihan tradisional rentan terhadap resiko keamanan, termasuk kecurangan, manipulasi, dan ancaman cyber. Nah, manipulasi yang saya maksud itu seperti tadi ya, semakin jarak distribusinya semakin jauh, semakin banyak celah untuk oknum masuk untuk manipulasi data tersebut. Nah, blockchain menyediakan mekanisme keamanan yang tinggi dengan enkrip yang kuat dan konsensus terdesentralisasi yang membuatnya sulit untuk dimanipulasi. Lalu, pencegahan pemilihan ganda. Pemilih ganda atau manipulasi daftar pemilih adalah masalah utama juga dalam pemilihan secara tradisional. Dengan menggunakan teknologi identifikasi digital dan token kripto yang unik, blockchain dapat mencegah pemilih ganda dan menjamin setiap pemilih hanya memberikan satu suara. Nah, maksud dari transparansi ini adalah mungkin pemilih seringkali kurang percaya ya terhadap hasil pemilihan dan integritas sistem. Blockchain memungkinkan transparansi penuh karena catatan transaksi tidak dapat diubah dan tidak dapat diverifikasi oleh siapapun. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Lalu yang ketiga adalah efisiensi. Nah, maksud dari efisiensi ini adalah yang pertama, mereka bisa melakukan reduksi biaya operasional. Proses pemilihan tradisional dapat memakan biaya yang sangat signifikan dalam hal cetak surat suara, transportasi, dan administrasi. Sistem pemilihan berbasis blockchain dapat mereduksi biaya-biaya ini dengan menyederhanakan proses, mengurangi kebutuhan akan logistik fisik, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu, dalam segi efisiensi waktu, perhitungan suara secara manual dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Karena sekali lagi, manusia tidak dapat melakukan pekerjaan secara berulang-ulang karena manusia bukanlah program. Ini memungkinkan blockchain melakukan perhitungan suara secara otomatis melalui smart contract, meningkatkan kecepatan dan akurasi hasil pemilihan. Nah, di dalam blockchain, dengan penerapan blockchain di pemilihan ini juga akan menjawab tantangan global. Masalah pemilihan yang bersifat global termasuk kecurangan pemilihan membutuhkan solusi yang dapat diandalkan secara global. Nah, blockchain sebagai teknologi terdesentralisasi dapat memberikan solusi yang dapat diadopsi oleh negara dan budaya. Soal blockchain, bisa kita simpulkan bahwa dengan blockchain kita bisa memberikan keamanan dan memberikan transparansi terhadap masyarakat. Nah, blockchain tersebut kami adopsi dan kami masukkan ke dalam aplikasi kami, yakni Gerbang Suara. Klik pilih aman, demokrasi milenial. Di dalam Gerbang Suara, kami melakukan penerapan blockchain pada saat melakukan voting. Nah, lalu yang terakhir adalah pemaparan prototipe daripada Gerbang Suara. Nah, prototipe Gerbang Suara ini akan disampaikan oleh teman saya, Azril Sebastian. Jadi ini adalah aplikasi Gerbang Suara. Pertama kita coba nyalakan terlebih dahulu. Nanti akan ada notif untuk nyala. Nah, lalu coba kita matikan lagi apakah dia interaktif. Oke, di sini saya akan mencobakan kandidat. Lalu coba kita untuk di sini kita memiliki batch standar ya untuk statistik, dan karena tadi itu belum selesai belum berakhir, jadi statistiknya belum bisa keluar. Dan ini untuk panduan. Lalu kita coba untuk memilih langsung.
Ini quote sederhana untuk mau ngasih tahu. Halo, coba kita masukkan data diri. Saya coba untuk masukin nama saya. Halo Enikaya, kita tanya aja. Oke, seperti itu udah masuk sesuai yang kita kira. Dan status awalnya adalah pending. Coba kita verify terlebih dahulu. Oke, akan kita verify. Oke, kita coba cek apakah berhasil. Oke, di sini kandidatnya udah kedetek. Dan ini coba saya milih sembarangan aja. Ini secara default udah 0 ya. Nanti coba kita cek apakah ini berubah. Oke, coba kita cek kekuatan transaksinya udah masuk. Dan baru saja ada yang masuk. Seperti address-nya udah sama. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, udah berhasil kekirim. Dan akan masuk ke page thanks. Untuk konfirmasi bahwa udah melakukan pemilihan. Seperti tadi. Address-nya adalah udah sesuai dengan akun MetaMask kita sendiri. Coba kita reverse apakah suaranya udah masuk. Jadi oke, dan ternyata transaksi yang kita lakukan atau voting udah masuk ke dalam network kita atau server kita. Dan di statistik juga masuk. Mari kita coba cek di statistik. Seperti yang tadi kita tahu bahwa ini belum berakhir pemilihan, jadi kita coba matiin terlebih dahulu. Coba kita refresh terlebih dahulu lagi. Oke, udah bisa melihat statistiknya karena tadi kita udah disable pemilihannya. Coba kita cek ya, pemilihannya mau berakhir. Oke. Sebelum saya akhiri, saya, Sindu Aditya Jenedi, sebagai salah satu pengembang yang ada di Gerbang Suara, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Dan teman saya, Azril Sebastian, sebagai tim pengembang daripada aplikasi Gerbang Suara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang Suara Demokrasi Milenial.